kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena itu berfirmanlah Tuhan, karena hati kami telah kami siapkan untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan yang mampu membenahi kami, mendidik kami, dan mengangkat di saat kami jatuh. Karena itu Tuhan, mari Engkau beracara saat ini. Kami hanya mohon campur tangan Tuhan. Biarlah kuasa-kuasa lain yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, kami ikat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami bisa fokus mendengarkan suara Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan akan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat yang ke-21, dan juga nanti Amsal 10 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan Mazmur 25 ayat yang ke-21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kata kejujuran di sini menggunakan kata integrity, baik dalam terjemahan NIV maupun KJV. Kemudian Amsal 10 ayat yang ke-9, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Juga menggunakan kata walks in integrity. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini mungkin ada yang asing dengan judul khotbah kita, yaitu Sinecera. Sebelum kita masuk ke sana, saya mau cerita sedikit. Konon tembok besar Cina itu dibangun, yang panjangnya ada yang mengatakan 4.000 sampai 5.500 mil panjangnya. Itu bertujuan untuk mencegah bangsa atau suku-suku nomaden, bangsa-bangsa di sebelah utara masuk, menyerang dan menguasai Cina. Ketika dibangun tembok yang begitu tinggi dan begitu lebar, memang bangsa-bangsa dari sebelah utara tidak bisa masuk untuk menguasai negeri Cina. Itu terjadi sampai 3 kali serangan, mereka tidak berhasil menembus. Namun generasi berikutnya ternyata tembok itu jebol. Jebolnya di mana? Bukan di temboknya, tapi di pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya itu, penjaga pintu gerbang itu disuap oleh suku-suku bagian utara atau bangsa-bangsa yang tinggal di bagian utara. Disuaplah ini penjaga pintu gerbangnya, sehingga pada akhirnya Cina sempat diserang oleh bangsa utara. Rupa-rupanya yang namanya integritas itu jauh lebih penting daripada tembok pertahanan. Kita boleh punya tembok yang tinggi, tapi tidak dibarengi membangun integritas tentaranya, itu pada akhirnya akan mubazir. Kita boleh punya alutsista yang hebat, mungkin punya Iron Dome kayak Israel, atau mempunyai kapal induk, tetapi kalau integritas daripada tentaranya itu tidak dibangun, itu pada akhirnya sama saja. Itu bukan sebuah sistem pertahanan yang kuat. Integritas jauh lebih penting daripada tembok pertahanan. Suatu kisah nyata. Ada seorang mahasiswi yang calon mahasiswi yang hebat. Setelah dia tamat SMA, karena dia jenius, dia mampu menguasai
bahasa Perancis dan bahasa Inggris dengan fasih. Sehingga dia ngambil keputusan untuk kuliah di Prancis. Karena kemampuan dia berbahasa Prancis dan berbahasa Inggris yang fasih dan nilainya yang begitu tinggi, akhirnya dia bisa masuk di sebuah perguruan tinggi yang top di Prancis dan pada akhirnya dia kuliah di sana. Dalam keseharian dia kuliah, dia menggunakan moda transportasi umum. Namanya di negara maju, di sana beli tiket pun serba otomatis. Nah, setelah beli tiket otomatis, dia naik ke kereta atau bus atau apapun itu, karena di sana sistemnya otomatis semua. Ternyata didapati banyak yang tidak dijaga. Rupa-rupanya sistem keamanan atau sistem transportasi umum di Prancis itu mengandalkan yang namanya trust, kepercayaan pemerintah kepada masyarakatnya, sehingga tanpa perlu dikawal pun dibiarkan. Harapan daripada pemerintah itu adalah masyarakat itu adalah masyarakat yang jujur dan bisa dipercaya. Mahasiswa ini pertama kali kena tilang karena tidak beli tiket. Oh, alasannya saya minta maaf, saya baru datang di Prancis, dimaafkan, dimaklumi. Seterusnya pada akhirnya dia berbuat berapa kali dan dia dapati sistem kelemahan itu dan dia manfaatkan kelemahan sistem transportasi itu. Apa yang terjadi? Sampai dia tamat, dia tidak pernah beli tiket. Tibalah waktunya bagi mahasiswa ini untuk diwisuda. Ketika diwisuda, dia lulus dengan IPK yang sangat tinggi sampai mendapat predikat summa cum laude. Itu berarti luar biasa jeniusnya. Tibalah waktunya bagi mahasiswa ini untuk kerja di Prancis. Dia pengen kerja di Prancis, bukan cuma ngambil studi di sana. Ketika dia ngambil memasukkan aplikasi untuk mendaftar atau masuk pada lowongan kerja di perusahaan-perusahaan di Prancis, dia dengan bangganya bahkan seluruh perusahaan banyak merespon daripada mahasiswi tersebut. Tapi berapa minggu kemudian, ternyata semua perusahaan itu menolak lamaran kerja dari mahasiswi cum laude tersebut. Mahasiswi ini mulai bingung, kenapa saya yang punya IPK begitu tinggi, kenapa saya ditolak kerja di mana-mana? Seluruh perusahaan Prancis menolak lamaran kerja dari mahasiswa tersebut. Sampai kemudian dia membuat sebuah status di sosial medianya bahwa perusahaan-perusahaan di Prancis itu sifatnya rasis karena tidak mau menerima warga yang bukan warga Prancis. Akhirnya karena dia kesal, dia pergi ke Departemen Tenaga Kerja di Prancis. Di situ dia dilayani oleh seorang dari departemen tersebut. Kemudian dia bertanya, "Pak, saya mau tanya, kenapa saya yang nilainya begitu tinggi, IPK saya begitu tinggi, kenapa saya tidak dapat diterima kerja di perusahaan manapun di Prancis ini? Apakah ini tidak membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan kalian yang di Prancis ini rasis?" Departemen Tenaga Kerja bilang begini, "Maaf Nona, kami ini tidak rasis. Sebenarnya seluruh perusahaan di Prancis ini membutuhkan tenaga kerja seperti kualifikasi yang ada pada Nona. Loh, kenapa saya tidak diterima? Kenapa saya ditolak semua? Apa masalahnya?" "Maaf Nona, setelah kami buka database dalam sistem transportasi di kota Prancis ini, di kota Paris ini, kami menemukan bahwa ternyata Nona 3 kali didapati kena tilang. Yang pertama karena Nona dianggap orang baru, kemudian diizinkan untuk dilepas, tidak dikenakan sanksi. Yang kedua, kenapa Nona tetap kena tilang pelanggaran karena tidak membeli tiket? Yang kedua, karena saya waktu itu tidak punya uang kecil.
Jadi masa cuma masalah kecil begitu saja dipersoalkan? Departemen itu bilang begini, itu bukan masalah kecil Nona, itu masalah besar. Karena kami punya keyakinan Nona bahwa Anda itu sering ratusan kali, ribuan kali tidak beli tiket. Sistem di Prancis ini kami mengandalkan trust kepada masyarakat. Hanya dengan meyakini bahwa masyarakat kami itu bisa dipercaya, makanya kami membuat sistem transportasi semacam itu. Loh, itu kan cuma masalah jadi kami bisa perbaiki ke depan. Oh, nggak bisa. Kami mengambil kesimpulan bahwa Nona ini punya kebiasaan dan sifat yang suka mencari celah yang ada dalam sebuah aturan. Yang kedua, kami melihat bahwa Nona ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya, tidak dapat dipercaya. Bukan cuma di Prancis ini saja, di seluruh Eropa yang menerapkan sistem yang sama tidak akan pernah mau mempekerjakan Nona. Ternyata integritas lebih penting daripada kecerdasan. Integritas lebih penting daripada kepintaran. Makanya dikatakan oleh Samuel Johnson, sastrawan Inggris, mengatakan pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan. Moral dan etika itu amat sangat penting, bahkan ditempatkan di atas kepintaran, kecerdasan, dan kejeniusan. Tetapi IQ atau kepintaran, bagaimanapun tingginya, tidak akan bisa menolong etika, moral, dan integritas yang buruk. Helmi Yahya bilang begini, masalah kurang pintar ada sekolahnya, masalah kurang cerdas bisa dilatih, tapi masalah integritas tak ada sekolahnya. Nah, kalau begitu apa itu integritas? Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti, kalau beli besi, ini istilah material saya gunakan. Di dalam besi itu, misalnya kita beli besi 12 ya, besi bangunan. Itu ada tulisan SNI. Itu berarti besi itu sesuai dengan standar nasional Indonesia. Besi itu masing-masing walaupun diameternya 12 mm, itu kadar bajanya berbeda-beda. Bagaimana mengukur kadar baja dalam sebuah besi adalah dengan memberinya beban. Ketika beban itu diberikan dan ternyata besi itu tidak berubah bentuk, tidak melengkung dan sebagainya, berarti besi ini dianggap besi berintegritas. Kalau mau beli baja ringan juga, ya, baja ringan itu pasti ada kode-kodenya, C75, C65 dan sebagainya. Kalau yang biasa sering di rangka baja ringan. Jadi dengan kata lain mau dikatakan bahwa integritas itu adalah mutu atau kualitas atau nilai saudara dan saya. Saya beri contoh begini. Uang 100.000, uang 1.000 itu nilainya uang yang 100.000 ya 100.000, meskipun uang 100.000 itu dibuang ke lumpur atau barangkali dikencingin kambing, tetap nilainya 100. Ini integritas. Sebaliknya uang 1.000 itu meskipun disemprot parfum, apakah dia berubah jadi 100.000? Tidak kan? Jadi integritas itu adalah nilai saudara dan saya. Integritas itu adalah mutu atau kualitas saudara dan saya. Seberapa kuat karakter itu, prinsip itu kita pegang, itulah yang disebut dengan integritas.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, makanya kita akan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dulu tentang makna integritas menurut Alkitab. Yang pertama, integritas itu adalah sinecera. Kita buka Matius 22 ayat 16. Matius 22 ayat 16. Dan mereka mengutus murid-murid mereka kepada Yesus bersama dengan orang-orang Herodian. Mereka berkata, "Guru, kami tahu bahwa engkau jujur." Coba perhatikan baik-baik kata yang saya garis bawah situ, engkau jujur. Ya. Ini ayat Matius 22 ayat 16 ini sebenarnya paralel dengan Markus 12 ayat 14. Kata engkau jujur itu coba kita lihat dalam terjemahan yang lain, NIV. Nah, sudah? A man of integrity. Coba kita lihat dalam terjemahan ESV. You are sincere. Integrity, kalau bahasa posonya sincere. Sincere. Nah, coba perbedaannya, coba kita lihat. Apa sih perbedaan sincere, sinecera, dan helikrines? Nah, sincere itu berasal dari bahasa Latin. Satunya itu sine, satunya itu cera. Ya, sebelum saya masuk ke situ, saya mau jelaskan dulu ini ada kaitan dengan bahasa Yunani. Sincere itu, sinecera itu juga ada padanannya dalam bahasa Yunani, yaitu helikrines. Helikrines itu berasal dari dua kata, satunya helio, satunya krinos. Helio itu matahari. Makanya asas ketika asas yang mempercayai bahwa pusat peredaran benda-benda angkasa yaitu pada matahari, itu namanya heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus. Helio itu matahari. Krinos itu menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, itu krino ya. Jadi arti dari kata heliokrino atau helikrines itu adalah judge by sunlight. Jadi menghakimi dengan menggunakan sinar matahari. Kata ini kemudian diserap dalam bahasa Latin menjadi sinecera. Sinecera itu artinya sine itu tanpa, cera itu lilin, tanpa lilin. Jadi zaman dulu pematung-pematung, pembuat tembikar itu selalu membuat tembikarnya sedemikian rupa, dan kalau terjadi goresan yang tidak pada tempatnya sehingga membuat patung atau tembikar itu cacat atau ada retakan, maka biasanya tembikar, bejana ataupun patung tersebut diolesi dengan lilin sedemikian rupa untuk menutup cacatnya. Sehingga pada suatu saat ketika patung tersebut atau tembikar tersebut dibawa ke luar dan terpapar sinar matahari, lilinnya meleleh. Pembuat tembikar yang menjaga integritasnya akan menulis di setiap karyanya dengan tulisan sinecera. Artinya dia mau sampaikan, patung yang saya buat ini, tembikar yang saya buat ini, bejana yang saya buat ini, itu tanpa lilin. Kemudian sinecera ini diserap dalam bahasa Inggris jadi sincere, tapi diterjemahkan menjadi jujur, tulus. Sebenarnya nggak mampu mewakili semua makna daripada sinecera. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang dalam hidupnya, entah ketika dia jadi pematung, pembuat patung, atau dalam kerja pelayanan, ketika ada retakan, ketika ada cacat, itu ditutup dengan lilin.
sehingga tidak berani pasang label Sinecera tanpa lilin. Karena label Sinecera itu menjamin ketika sinar Allah, kehadiran Allah tidak akan menghanguskan karya saudara dan saya, karena memang pelayanan kita, diri kita, integritas iman kita itu Sinecera sifatnya, alias tanpa lilin. Saudara-saudara, jadi dalam Sinecera ini sebenarnya orang yang Sinecera ini adalah orang yang berintegritas. Kenapa? Dia tidak akan pusing lagi dengan penghakiman. Dia tahu nilainya, dia tahu dirinya. Mau dihakimi kayak apa, dia bilang patungmu jelek, gak pusing. Yang dia tahu bahwa patungnya itu tanpa lilin. Mau dihina pelayanannya, dia tahu pelayanannya itu tanpa lilin. Dilakukan dengan tulus dan motivasi yang benar. Dan itu namanya Sinecera. Orang yang berintegritas adalah orang yang Sinecera, yang diterjemahkan jujur, tiada bercela, murni, tulus dalam motivasi, dan tahan uji. Mau diuji oleh apapun, dia tetap seperti apa adanya, tidak ada yang meleleh, karena memang semuanya tanpa lilin. Yang kedua, integritas itu adalah aksios atau kesesuaian. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan. Nah, kata berpadanan itu menggunakan kata aksios dengan panggilan itu. Akar kata aksios ini saya jelaskan. Zaman dulu kalau orang mau berbelanja ke pasar, itu timbangannya itu belum ada kayak timbangan zaman sekarang. Apalagi timbangan digital. Timbangan zaman dulu, kalau mau barter, misalnya Pak Martin bawa semangka, mau barter dengan saya punya melon, ya. Melon saya taruh tangan kanan, semangka saya taruh tangan kiri, saya kira-kira, oh sama beratnya, barter kita. Keseimbangan yang berada di timbangan sebelah kanan dan timbangan sebelah kiri itu aksios. Jadi yang dimaksud di sini aksios ini adalah sebelah kiri panggilan kita, sebelah kanan hidup kita, itu harus sama beratnya. Sebelah kiri status kita, sebelah kanan cara hidup kita, itu namanya aksios. Kalau nggak boleh jomplang di situ. Jadi Paulus meminta agar orang percaya menaruh bobot panggilannya sebagai anak Tuhan di satu sisi timbangan, dan di satu lagi adalah gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai, sehingga timbangan itu menjadi seimbang. Seimbang antara status dan cara hidup. Seimbang atau sesuai apa yang dalam hati, yang dalam ucapan, dan dalam tindakan. Ini kata aksios. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius 23 ayat 25, di situ Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa dikecam? Karena orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu berbeda di hati, berbeda di lisan, berbeda di tindakan. Digambarkan di sana mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih. Di luarnya bagus, kelihatan bersih, di dalamnya ternyata ada bangkai. Makanya dalam Matius 23:26 bilang begini, hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ayat 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Artinya nggak sesuai. Tadi sesuai antara panggilan dengan hidup, sesuai antara status dan
cara hidup. Yang kedua, sesuai di dalam hati, lisan dan tindakan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak semacam itu. Makanya orang-orang Farisi dan ahli Taurat dikecam oleh Yesus sebagai orang-orang tidak punya integritas. Karena apa? Karena lain di bibir, lain di hati, lain yang dibikin. Saya ngeliat di TikTok, katanya, "Dok, kenapa bibir saya pecah-pecah?" Ya, itu efek lain di bibir, lain di hati. Sampai tak ngantuk ya. Jadi aksios itu adalah sesuai antara panggilan dan cara hidup, sesuai antara status dan tindakan atau dengan kelakuan, sesuai antara hati, ucapan dan tindakan. Yang ketiga, integritas itu berbicara konsistensi. Tadi integritas sinecera. Yang kedua, integritas itu aksios atau kesesuaian. Yang ketiga, integritas konsistensi. Makanya untuk menerjemahkan satu kata yang namanya integritas susah banget, luas sekali. Sampai saya ringkas sudah ya. Artinya tidak semua hal bisa kita mengerti dengan makna kata integritas. Integritas itu adalah konsistensi, konsisten baik di hadapan jelata atau penguasa. Yesus itu luar biasa konsistennya. Dia mengajar orang jelata, orang biasa, dengan ngajar penguasa sama. Ngajar orang menderita sengsara dengan orang kaya raya sama. Tidak ada perbedaan ajaran, tidak ada perbedaan cara mengajar, tidak ada perbedaan prinsip-prinsip. Mungkin ketika ketemu orang the have, orang mampu, berubah ajarannya. Tidak. Ini yang disebut dengan integritas. Integritas itu adalah konsistensi baik di hadapan orang biasa maupun orang yang punya kedudukan. Kita lihat itu di dalam Matius 22 ayat 16. And you do not care about anyone's opinion, ya. Kalau dalam TSI lebih bagus terjemahnya, kamu tidak takut. Jadi Yesus dikatakan begitu, kamu tidak takut kepada pendapat siapapun, karena kamu tidak memandang kedudukan orang. Banyak kan orang terkadang sikapnya berubah ketika ketemu penguasa. Ketemu orang biasa, tajamnya luar biasa. Ketemu penguasa, hilang tajinya. Tapi orang berintegritas tidak akan melakukan itu. Sama semua, sama seperti Yesus. Dia lakukan hal yang sama. Kepada pemungut cukai sama. Kepada ahli Taurat sama. Kepada orang-orang yang kaya raya sama dan sebagainya. Itulah orang yang berintegritas. Artinya konsisten terhadap orang biasa maupun orang yang punya kedudukan. Yohanes juga orang berintegritas luar biasa. Suatu saat Yohanes negur seorang bernama Herodes. Apa Herodes itu? Bayangkan, punya kuasa luar biasa. Dia menegur pertama karena dia bercerai, menceraikan istrinya yang bernama Pasailis, putri Raja Aretas dari kerajaan Nabataya, ya. Yang kedua, Yohanes juga mengecam Herodes ini karena melanggar aturan ketika mengambil Herodias. Herodias ini adalah istri saudaranya, yaitu Herodes Philips I. Ini ditegur, kemudian si Yohanes ini dipenjarakan. Kemudian singkat cerita dia dibunuh, ya. Jadi Yohanes tidak bedakan orang. Ketika ketemu ahli-ahli Taurat juga dia ngajarnya konsisten. Dia sampai berani negur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ini membuktikan bagaimana mereka konsisten luar biasa. Seandainya sikap yang berintegritas ini ada kepada hakim di Indonesia, maka hukum itu tidak hanya akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi hukum itu akan menjadi tajam ke semua arah. Kalau seandainya integritas ini ada, konsisten terhadap orang jelata maupun orang yang berkuasa,
Tidak akan ada keluhan di rumah sakit karena semua orang akan diperlakukan sama. Kalau sekian lama mungkin yang diutamakan adalah orang-orang yang punya kedudukan dan punya harta banyak, tetapi orang yang punya BPJS diabaikan. Tetapi ketika itu yang mengelola rumah sakit, suster, dokter dan sebagainya yang ada di situ orang yang berintegritas, pasti dipastikan bahwa keadilan dan pemerataan itu akan bisa tercapai. Orang yang berintegritas tidak akan pandang bulu atau tebang pilih, entah profesinya apa saja. Yang kedua, konsisten baik saat ada atau saat tidak ada yang lihat. Si Yusuf diajak selingkuh sama Tante Potifar. Gak ada yang lihat, tapi dia megang prinsip. Entah ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, prinsipnya tetap dipegang. Itu membuktikan bahwa Yusuf itu orang berintegritas. Jangan kayak burung unta. Burung unta itu punya keanehan. Kalau dia dikejar oleh predator, dia akan masukkan kepalanya di semak-semak. Dimasukkan kepalanya di semak-semak. Karena burung unta itu akan berpikir ketika dia tidak melihat predator yang mengejarnya, dipikirnya predator itu sudah tidak ada. Yusuf tidak seperti burung unta. Dia sadar walaupun tidak ada yang melihatnya, yang di atas tetap melihat. Orang yang punya prinsip, tetap memegang prinsip baik ada yang melihat atau tidak ada yang melihat. Inilah yang disebut dengan integritas. Suami nggak ada, mau pesiar sedikit ke klub malam ya nggak apa-apa, toh nggak ada yang melihat. Itu namanya tidak berintegritas. Pak Gembala nggak ada, mabuk sedikit di kafe nggak apa-apa. Bapak saya nggak ada, saya mau bikin apa saja nggak ada masalah. Itu namanya tidak berintegritas. Tapi orang yang berintegritas, baik ada yang lihat, tidak ada yang lihat, prinsip itu tetap dia pegang. Yang ketiga, konsisten baik saat punya ataupun tidak punya. Pernah dengar lagunya Habakuk? Habakuk mendapat penglihatan bahwa bangsa Israel akan diserang. Kemudian dia pada bagian akhirnya membuat sebuah lagu dalam nada ratapan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Orang berintegritas, sikapnya, prinsipnya, dia tetap pegang meskipun kenyang ataupun lapar. Saat punya atau tidak, saat dia miskin ataupun dia kaya, prinsipnya tetap sama. Itu namanya integritas. Saat dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan, tidak ada yang berubah. Itu namanya integritas. Kalau orang tidak berintegritas, misalnya kemarin miskin, dia tiba-tiba Tuhan izinkan berkat dan kaya, berubah semua, gayanya berubah, prinsip hidupnya berubah, ya. Tetapi orang berintegritas itu tetap sama. Atau dulu dia kaya, sekarang miskin, dia tetap sama, tidak ada yang berubah. Karena integritas itu melekat dengan dirinya. Dia tetap konsisten baik saat punya maupun tidak punya. Dia akan seperti Habakuk bisa menyanyikan walaupun semuanya tidak ada. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tidak, lembu sapi tidak ada dalam kurungan, tapi aku akan tetap beria-ria dalam Tuhan. Banyak orang kan hanya bisa bersyukur di saat dia lagi punya.
Tetapi di saat dia nggak punya, masih bisa bersyukur. Orang yang berintegritas, dia tidak akan mengalami perubahan rasa syukur itu, baik punya maupun tidak punya. Yang keempat, konsisten baik dalam jumlah yang sedikit atau jumlah yang banyak. Daud itu mengembalakan tidak banyak. Dikatakan dalam Alkitab jumlahnya cuma 2-3 ekor. Betul? Itu jumlah yang sedikit. Tapi Daud orang berintegritas. Ketika dia menjaga 2-3 ekor itu pun dia rela mempertaruhkan dirinya menghadapi singa atau beruang yang berusaha memangsa domba-dombanya. Ini disebut integritas. Integritas itu tidak berbicara nanti kita betul-betul menjadi gembala yang baik kalau jumlahnya banyak. Kalau sedikit diabaikan saja, nggak usah pusingin. Yohanes itu, saudara, konsistensinya luar biasa dalam masalah ini. Kemarin kita dengar khotbah Pak Esra kan, bahwa ketika Yohanes khotbah dan membaptis orang, di sebelah sana juga Yesus membaptis orang. Pengikut Yohanes lari ke, bahkan Yohanes itu khotbahnya di padang gurun, bukan di mal-mal, bukan di pasar-pasar. Tetap konsisten dia lakukan seberapa yang hadir, seberapa banyak jumlahnya. Karena mengembalakan, setia melayani walaupun jumlahnya kecil, itu adalah bentuk dan ujian integritas. Saya kemarin baku telepon, baku visi dengan pendeta dari Sulawesi. Saya tanya, Bapak sebelumnya melayani di mana? Bapak tahu itu desa kan, Bapak pendeta wilayah toh dulu, maksudnya melayani di wilayah toh? Iya. Ada sebuah desa yang sangat kecil. Saya dulu di sana 1 tahun 7 bulan. Dan jumlah jemaatnya itu cuma 1 orang. Itu pun nenek-nenek. Dia layani 1 tahun 7 bulan. Pak, secara manusia pengen lari saya. Tetapi Tuhan tidak ngerti kenapa saya diproses di situ. Ternyata itu adalah ujian integritas dari pendeta. Yang dilayani itu nenek-nenek, bahkan dia bilang kalau dia lagi batuk, Pak, saya harus stop dulu khotbah karena cuma dia. Atau tiba-tiba pas ibadah kayak begini dia rasa kencing, dia keluar, saya harus stop. Cuma 1 jemaat. Orang yang berintegritas itu tidak akan lihat jumlah yang kecil yang dipercayakan Tuhan, dia layani. Jangan ketika lihat jemaat kecil khotbahnya mulai di persiapannya mulai diminimalisir, malah cuma berapa orang. Nanti semangat ketika khotbah di jemaat yang besar. Sama bilang, orang yang model begitu dia tidak melayani Tuhan. Dia melayani pengakuan terakhirnya. Melayani Tuhan jumlahnya sedikit, persiapannya sama. Karena ini domba semua yang berharga di mata Tuhan. Banyak orang nggak sadar sedang melayani pengakuan diri. Dia merasa besar ketika berkhotbah di kalangan jemaat yang banyak, dan merasa kecil ketika dia melayani atau berkhotbah di jemaat yang sedikit. Langsung ketika saya dengar pendeta mengatakan bahwa dia melayani 1 jiwa selama 1 tahun 7 bulan, saya bilang, kalau begitu RCC masih jauh lebih bagus. Dan ini semua adalah ujian integritas kita. Segala teori yang kita pahami tentang perkembangan gereja diuji di sini. Otak saya ini penuh dengan ilmu pertumbuhan gereja. Ilmunya banyak. Bahkan tidak kurang-kurang kita penginjilan. Di kolam renang, di bawah itu, sampai nuntun dia dari tempat jualan di pasar. Kita ajak, kita gendong, kita bantu naik ke apartemennya. Tapi Bapak boleh buat, ternyata belum ada yang kecantol biar 1. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan,
walaupun jumlah kita sedikit atau banyak, kita tetap konsisten. Amin. Pemimpin pujian jangan terpengaruh, singer jangan terpengaruh. Ini ujian integritas kita. Doa di sana setiap hari Kamis, berapa orang yang hadir, kita tetap sungguh-sungguh berdoa. Benar Bu? Amin. Kita sungguh-sungguh berdoa karena memang ini semua ujian. Tidak ada yang besar itu tanpa melewati hal yang kecil. Jangan berpikir gereja yang puluhan ribu jemaatnya itu tidak melalui proses kayak sedemikian ini. Yang kelima, konsisten dalam hal yang kecil atau hal yang besar. Orang Yahudi ditegur oleh Tuhan Yesus. Ahli-ahli Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ditegur oleh Tuhan Yesus. Ya. Dikatakan dalam Matius 23:23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau perpuluhan dari kemangi, jintan, adas manis, yang kecil-kecil, ya, rempah-rempah itu dia lakukan, taat. Tapi yang besar tidak dilakukan, yaitu keadilan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, nyamuk kamu tapis, ya, tetapi unta kamu telan. Orang berintegritas, nyamuk ditapis, unta juga ditapis. Bukan cuma hal-hal yang besar saja, bukan hanya hal-hal yang kecil saja baru kita taat, tetapi hal-hal yang besar juga kita harus taat. Yang selanjutnya, konsisten dalam kondisi nyaman atau dalam tekanan. Banyak orang ketika nyaman bisa tetap konsisten, bisa tetap berintegritas, tetap sama sikapnya, tingkah lakunya, tetapi dalam tekanan berubah. Ini tidak berlaku bagi Daniel. Daniel ketika diancam pun dia tetap konsisten, karena Daniel pribadi yang berintegritas. Integritas itu adalah disiplin. Omong kosong kalau orang ngaku diri berintegritas tapi tidak disiplin. Karena salah satu melihat integritas seseorang itu adalah dari disiplinnya. Disiplin terhadap waktu, disiplin diri dalam mengontrol diri. Ketika dia tahu teman-temannya mengajak untuk hal-hal yang negatif, dia berani berkata tidak. Pergaulan itu begitu bahaya. Ketika dia tahu itu pergaulan akan merusak kebiasaannya yang baik, dia berani bilang tidak. Dia disiplin dirinya. Disiplin untuk saat teduh, disiplin membaca firman Tuhan, disiplin untuk ibadah. Nanti bukan ibadah, nanti kalau ada sempat. Ya, kalau longgar-longgar kita ibadah, kalau tidak, ibadah itu merupakan sebuah kebutuhan. Kalau itu kita tidak lakukan, ya bagaimana kita disebut orang yang berintegritas? Yang selanjutnya, integritas itu adalah berbicara tentang dapat dipercaya. Jadi integritas salah satunya adalah saudara dan saya itu berarti dapat dipercaya. Yitro menasihati Musa untuk mencari orang yang berintegritas. Coba kita lihat dalam Keluaran 18 ayat 21. Di sana digunakan kata orang-orang yang dapat dipercaya, ya. Orang-orang yang dapat dipercaya itu orang-orang yang berintegritas. Nehemia memilih Hanani dan Hananya orang-orang yang berintegritas, ya, karena dia seorang yang dapat dipercaya. Nah, kata dapat dipercaya ini menggunakan kata emet. Emet ini berasal dari kata aman, ya, kata aman. Nah, kata aman ini kemudian itu baku dekat atau berdekatan juga dengan iman, aman. Kemudian dalam terjemahan lain menggunakan kata emunah, amanah. Jadi aman itu adalah cikal bakal dalam bahasa Arab itu amanah.
artinya dapat dipercaya. Jadi orang yang berintegritas adalah orang amanah, adalah orang yang bisa dipercaya oleh orang yang memberi kerjaan, dipercaya juga oleh Tuhan. Di saat kita mau cari pemimpin, pasti kita cari orang yang bisa dipercaya, betul nggak? Kemarin yang milih Ganjar siapa? Pasti dia berpikir bahwa Ganjar bisa dipercaya. Yang milih Anies juga berpikir bahwa pasti Anies bisa dipercaya. Yang milih Prabowo, dia berpikir bahwa Prabowo lah yang bisa dipercaya, ya kan? Nah, Mas Andre senyum karena milih Prabowo. Jadi pasti kita memilih orang yang bisa dipercaya. Mau cari kerjaan, bos atau CEO yang punya perusahaan tersebut pasti mencari orang yang bisa dipercaya. Nggak usah gitu. Mau cari satpam saja, kita harus bisa mencari orang yang bisa dipercaya. Kalau enggak, satpamnya yang bobol rumah kita. Pak Esra punya istilah pagar makan tanaman. Jadi hanya orang-orang yang bisa dipercaya yang akan dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang berintegritaslah yang akan dipakai oleh Tuhan. Kalau kita nggak bisa dipercaya dalam hal itu, bagaimana? Kita akan dipakai secara luar biasa. Karena rumusnya dipakai oleh Tuhan adalah setia dalam perkara yang kecil, baru akan dipercayakan perkara yang besar. Mungkin kita mulai dengan gereja yang kecil, tetapi integritas kita akan membuat kita dipercaya dalam hal-hal yang besar. Kemarin saya singgung sedikit masalah emunah di tempat doanya Bu Edi, di rumahnya Bu Edi. Terkadang kita itu diproses Tuhan untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, baru Tuhan merubah keadaan kita. Dia rubah dulu diri kita ini, dia permak, dia proses sedemikian rupa sehingga menjadi pribadi yang bisa dipercaya, baru dia rubah keadaan kita. Kalau kita memang tidak bisa dipercaya dari sisi materi, dia akan selalu proses kita dari sisi materi sehingga kita sampai pada suatu titik menjadi pribadi yang bisa dipercaya, baru dirubahnya keadaan kita. Kalau tidak, materi itu justru membahayakan kita. Apapun itu, kalau kekuasaan itu membahayakan kita, kita akan diproses di situ sehingga kekuasaan itu menjadi aman ketika diamanatkan kepada kita. Integritas itu adalah bertanggung jawab. Jadi kalau ngomong orang berintegritas, pasti yang dimaksud adalah orangnya itu bertanggung jawab. Esra ini Bapak Ibu, baik Pak Esra dalam Alkitab maupun Pak Esra Soru ini orang bertanggung jawab ya. Coba kita lihat dalam Esra 9 ayat 1. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Ayat yang kedua, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak-anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk mereka. Coba lihat baik-baik yang diwarnai biru, untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu, saya ulang, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Coba lihat baik-baik, ketika Raja Kores memerintahkan untuk membangun kembali Bait Allah di Yerusalem, itu terjadi kurang lebih 2 tahun tapi belum ada pembangunan. Tiba-tiba yang terjadi, orang-orang yang diutus ke sana terjadi malah ngambil istri
kawin campur dengan penduduk lokal di situ. Ini didengar oleh Ezra. Bahkan itu dilakukan bukan cuma oleh orang awam, tapi para imam, penguasa-penguasa di situ, orang-orang yang top-topnya di situ, ya. Itu yang memelopori untuk kawin campur. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Ezra? Ezra 9:6. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani mengadakan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami. Apa yang Ezra bilang? Dosanya siapa? Dosa kami. Ezra ikut bikin enggak? Hah? Tidak ikut. Tapi kenapa dia bilang dosa kami? Karena dalam kacamata Ezra, kesalahan anak buah saya, kesalahan pemimpin. Ya? Kesalahan anak buah, kesalahan pemimpin. Kesalahan jemaat, kesalahan gembala. Kesalahan pemain bola, itu kesalahan pelatih. Itu namanya tanggung jawab. Orang yang berintegritas itu bertanggung jawab kepada setiap hal yang terjadi di bawahnya. Dia tidak akan mencari alasan atau mencari pembenaran atau melimpahkan kesalahan itu kepada orang lain. Jadi akan bertanggung jawab. Salah saya. Walaupun demikian, suatu saat dalam rapat di desa, saya bilang kepada masyarakat, Bapak Ibu, sekarang desa kita dapat penghargaan dari Kabupaten Poso sebagai pengelola dana desa terbaik, dan dapat penghargaan pengelolaan air bersih terbaik tingkat nasional, kemudian dapat penghargaan desa bebas korupsi dari KPK. Dan ini adalah keberhasilan kita bersama, bukan keberhasilan seorang pemimpin belaka. Tepuk tangan masyarakat. Hebat, humble, rendah hati. Tapi jangan lupa, ketika desa ini gagal, beranikah kita menganggap ini kegagalan kita bersama? Sering kita begitu kan? Kalau gereja gagal, oh gembala semua. Tapi kalau berhasil, semua. Walaupun dari sisi gembala dia harus berani bilang, ini kesalahan saya. Nehemia juga punya sikap begitu. Nehemia 1:7, kami telah sangat bersalah terhadapmu. Pada Nehemia tidak ikut-ikutan bikin. Orang yang berintegritas akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berada dalam tanggung jawabnya. Kegagalan umat adalah kegagalan pemimpin. Orang yang berintegritas tidak akan cari alasan atau kambing hitam terhadap kegagalannya. Orang berintegritas itu kalau memang gagal, saya punya kegagalan, tak usah salahkan si A, si B, ini gara-gara si A, si B, si C, dan sebagainya. Itu orang berintegritas. Yang ketujuh, integritasnya terakhir, itu adalah orang yang objektif. Orang yang berintegritas itu berpijak pada kebenaran, bukan pada kedekatan atau pertemanan. Sering ini dalam hidup kita sehari-hari, kita itu kalau teman kita, walaupun dia salah, kita belain mati-matian karena bukan karena benar. Walaupun dia salah, karena teman, aduh gak enak kalau dari belain. Orang yang berpijak pada pertemanan dan kedekatan itu bukan orang berintegritas. Orang yang berintegritas itu berpijak kepada kebenaran. Walaupun engkau temanku, tapi kalau engkau salah, saya gak bela kamu. Dia harus objektif. Apalagi misalnya
Musim sekarang ini saya lihat di Facebook banyak orang mengeluh karena hasut menghasut itu terjadi. Si A benci sama si B, si B menghasut si C, si D dan sebagainya untuk membenci si A. Padahal mereka sendiri nggak kompak. Tetapi orang berintegritas, dia akan bilang kalau itu salah, meskipun kita benar-benar, meskipun itu yang menyampaikan musuh atau orang yang tidak senang kepada kita. Dalam bukunya yang berjudul Eight Men Out, Elliot Asinov menuliskan beberapa peristiwa yang terjadi di skandal Black Sox yang terkenal pada tahun 1919. 8 orang anggota klub bisbol Chicago White Sox dituduh telah menerima suap. Jadi orang yang main bisbol ini atau pemain bisbol ini dituduh telah menerima suap, dan mereka itu disidang di pengadilan walaupun tidak terbukti bersalah. Ternyata mereka semua dilarang bermain bisbol seumur hidup. Kemudian dari 8 orang itu ada seorang bernama Buck Weaver menyatakan bahwa ia telah bermain agar klubnya menang meskipun ia mengetahui adanya persekongkolan. Back waktu ini nggak ikut disuap sebenarnya, dia main seperti biasa, berusaha klubnya menang, tapi karena dia sendiri yang 7 sudah disuap, akhirnya tetap dia kalah. Ketika diadili dalam komisi bisbol, Council Mountain Landis membuat aturan bahwa siapa saja yang mengetahui skandal itu namun tidak mencegahnya tetap akan dilarang bermain. Jadi Weaver itu dihukum karena tidak dihukum karena berbuat salah. Ya, saya ulangi, Weaver itu dihukum bukan karena tidak berbuat salah, tapi karena gagal berbuat benar. Dia tidak terima suap, tapi dia tetap kena hukum tidak boleh ikut main seumur hidupnya. Bukan karena dia terima suap, tapi karena dia tahu ada suap di situ, tapi dia diam saja. Orang berintegritas itu harus berani membongkar ketidakbenaran. Ya, di saat engkau tahu bagaimana harus berbuat benar dan engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Alkitab bilang begitu. Jadi Weaver itu didaulat bersalah bukan karena dia terima suap, tetapi karena dia gagal berbuat benar. Kalau begitu, kesimpulannya integritas itu sama dengan sinecera, jujur, murni, siap diuji, tahan uji. Integritas itu adalah kesesuaian aksios antara status dan panggilan dan cara hidup atau kelakuan, antara di dalam hati dan di luar, ucapan dan tindakan. Yang ketiga, integritas itu adalah konsistensi. Konsisten di hadapan jelata atau penguasa. Konsisten saat ada atau tidak ada yang lihat. Konsisten saat punya atau tidak punya. Konsisten dalam jumlah sedikit ataupun jumlah yang banyak. Konsisten dalam hal kecil atau hal yang besar. Dalam kondisi nyaman atau dalam kondisi tertekan. Yang keempat, integritas itu adalah disiplin. Orang yang berintegritas pasti disiplin, baik dalam penggunaan waktu atau dia mendisiplin dirinya dalam melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang kelima, integritas itu adalah orang yang dapat dipercaya, amanah. Yang keenam, integritas itu orang yang bertanggung jawab. Jangan gampang melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain dalam arti kegagalannya dianggap masalahnya orang lain. Sebelumnya saya akan mau cerita sedikit saja ini masalah yang poin ke-6 ini. Ada seorang, dia ini adalah pemuda ya. Dia menganggap kegagalan di proyek-proyeknya adalah akibat Pak Jokowi. Bagaimana mungkin? Setelah ditanya, apakah kamu kenal Jokowi? Tidak. Jokowi kenal kamu? Tidak. Lah kenapa kamu melihat bahwa keadaan hidupmu sekarang adalah karena Jokowi?
Dia bilang Jokowi adalah sumber biang kerok masalah, Jokowi adalah begini begitu, semua dia kambing hitamkan pada Jokowi. Dan ini saya mau ingatkan, orang model kayak begini ini tidak bertanggung jawab, karena selalu mengkambing hitamkan orang lain untuk kegagalan dirinya. Dan orang semacam ini tidak berintegritas. Yang ketujuh, integritas itu adalah objektif. Belajar objektif. Benar nyatakan benar, salah nyatakan salah, tanpa pandang kedekatan. Ya, amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami diajar untuk berintegritas, karena Engkau adalah Yesus pribadi yang berintegritas. Kami ingin bisa dipercaya oleh Tuhan. Kami rindu objektif, kami rindu bertanggung jawab, kami juga rindu bisa disiplin Tuhan, dan terus konsisten, komitmen. Kami juga rindu ada kesesuaian antara panggilan kami dan cara hidup kami. Kami juga rindu sinecera, tanpa lirik. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini Tuhan menteriakan dalam hidup kami, sehingga Tuhan tambah hari hidup kami semakin berkenan dan semakin indah di hadapan Tuhan. Melalui semuanya ini Tuhan, kami percaya RCC ini adalah ujian integritas setiap kami. Ajar kami untuk melihat bahwa segala keberhasilan di tempat ini dan segala kegagalan adalah keberhasilan dan kegagalan kami bersama juga. Dan kami percaya ketika kami setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kami hal yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.